Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kawan saya, tapi dari kawannya lagi ya. Jadi teman dari teman saya yang berdomisili di Banyuwangi, Tapal Kuda ya. Oke. Jadi kawan dari kawan saya ini, sebut saja namanya Saiful. Ini tergabung dalam sebuah grup orkes musik. Jadi kalau ada hajatan nikahan, terus ada mungkin acara-acara yang rame-rame lah ya, dia itu selalu diundang di daerahnya itu. Nah, singkat cerita, di tahun 2018 kemarin, beliau diundang oleh seseorang yang tidak dikenal. Jadi, orang ini datang ke rumahnya dan memberi sebuah alamat beserta amplop uang muka untuk grupnya ini bisa menghadiri acara yang dibuat oleh orang itu. Oke lah, ternyata itu adalah acara pernikahan ya katanya. Oke, ya masih di daerah Banyuwangi juga, tapi agak masuk ke pelosok. Jadi kayak masuk ke persawahan dan agak ke hutan-hutanan gitu ya. Saya kurang paham sih. Jadi pada oke lah, berangkatlah di hari H ya, menuju alamat yang dikasih sama orang itu tadi. Cuman alamatnya ini sempat dicari sih di Google Map. Ada tapi agak abu-abu. Abu-abu itu maksudnya agak kurang jelas gitu. Jadi cuma berdasarkan kertas saja. Berangkat sekitar 7 orang ya, 7 orang grup, maksudnya 7 orang anggota grup band itu tadi berangkat ke tempat yang dituju. Setelah sampai, sebenarnya kawan saya ini, maksudnya kawan dari kawan saya ini, Saiful ini udah ngerasa nggak enak ya. Apalagi ketika memasuki akses masuk ke rumah si pemilik acara itu. Jadi kan lewat hutan-hutan, terus sawah-sawah gitu kan. Agak perasaan gak enak gitu, kayak sunyi. Tapi ketika sampai di rumahnya itu rame. Udah ada terop. Terus ya orang-orang yang bawa makanan. Pokoknya rame lah ya, kayak acara nikahan pada umumnya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka tampil lah ya, membawakan lagu-lagu itu kan untuk menghibur para pengunjung yang ada di sana. Nah, temen dari Mas Saiful ini ngomong, ini udah jam 9 gitu kan. Nanti kira-kira selesainya jam berapa?" Akhirnya Mas Saiful ngomong, "Ya paling jam 12-an kita udah pulang," gitu kan. Nah, oke, mereka istirahat bentar, terus makan-makan. Makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah ya. Setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol sama si tuan rumah itu ngomong, "Mas, bisa nggak nanti acaranya sampai subuh gitu?" "Waduh, Pak, mohon maaf, kami biasanya ya jam 12 itu udah selesai, setengah 1, jam 12 gitu kan."
nanti saya tambahin mas. Nah, tambahan uangnya ini ternyata gede ya, 2 kali lipat lah. Ya udah, karena rapat dulu 7 anggota itu tadi setuju, ya udah nggak masalah lah gitu kan. Sampai subuh juga nggak masalah gitu kan. Soalnya pendapatan hari ini sama dengan mereka tampil 2 kali di acara lain gitu. Intinya kayak gitu. Oke lah, mereka membawakan sebuah lagu gitu kan. Nah, di sekitar mungkin jam 12 ke atas ya, lampu dari sekitar lingkungan itu mati semua. Mic-nya juga mati, lampu terop juga mati, pokoknya mati semua lah. Lap. Nah, dari dalam kegelapan, samar-samar para anggota band ini mendengar suara kayak hewan. Kayak apa ya, kalau bisa dibilang itu dengusan kayak kambing, terus kayak sapi. Ya campur lah ya. Mungkin yang pernah denger hewan-hewan itu bersuara tahu lah ya, kayak dengusannya kambing, sapi, terus ayam gitu kan. Pelan-pelan tapi kan kayak gimana gitu kan. Nah, waktu lampunya dihidupin lagi, normal lagi, ya udah nyanyi lagi lah mereka. Tapi anehnya ya itu tadi, ketika lampu mati, itu suara orang itu nggak ada sama sekali. Dan ketika lampu dihidupkan, suara orang itu ada. Jadi suaranya itu berganti kayak suara hewan-hewan gitu, samar-samar gitu ya. Oke lah, nyanyi lagi kan mereka. Nyanyi lagi. Lampunya mati lagi. Listriknya mati lagi. Nah, dari dalam kegelapan gitu kan, kok sepi ya, sunyi banget gitu. Pokoknya intinya sunyi banget gitu. Nah, lagunya kan berhenti tuh karena mic-nya mati juga dan gak ada suara. Suara orang itu hilang, berganti kayak suara kayak ciap-ciapan ayam, terus kayak ya ada suara kambing, sapi gitu kan. Nah, si teman saya ini tadi, si Saiful itu berinisiatif ngambil HP-nya terus menerangi sekitar. Diterangilah sekitar, jelek. Nah, di situ dia kaget. Ternyata para tamu yang tadinya harusnya manusia itu berubah jadi hewan. Jadi kepalanya itu hewan, badannya manusia. Dan yang lebih menyeramkan lagi, mereka semua itu menghadap bandnya Mas Saiful tadi, tapi dalam keadaan dia mematung gitu. Ada yang, ya mungkin ini nggak masuk akal ya. Ada yang kepala sapi, ada yang kepala apa, ayam, ada yang kepala kambing gitu. Jadi ngelihat ke arah panggung si bandnya Mas Saiful tadi. Langsung dimatiin oleh Mas Saiful senter HP-nya. Astagfirullah. Temennya tanya dong, apa, ada apa kan? Emang kamu nggak lihat tadi waktu aku nyenter? Enggak gitu kan, kata teman-temannya. Katanya mereka itu fokus ke alatnya masing-masing gitu kan. Ya udahlah, Mas Saiful diem aja karena dia mikir kalau dia ngomong pasti bakal masalah gitu kan. Ya udah diemin aja, dan Mas Saiful juga paham kayaknya ini yang nyewa bandnya ini bukan orang sembarangan atau mungkin bukan manusia lah. Diem aja. Akhirnya lampu hidup lagi. Dan ya udahlah, kalau lampu hidup lagi itu orang-orang itu wajahnya normal semua. Nah, singkat cerita, acara selesai sampai subuh. Paginya pulang dan sampai di rumah, uang yang dikasih oleh si pemilik acara itu berubah menjadi uang kertas. Maksudnya itu koran ya, jadi kayak koran, sobekan-sobekan koran gitu. Nah, Mas Saiful kan udah kayak
waduh, kok jadi kayak gini gitu kan. Nah, pada hari itu juga kawan-kawannya itu datang ke rumahnya Mas Saiful menanyakan, kok uangnya jadi kayak gini gitu kan. Nah, Mas Saiful ceritalah. Dia cerita bahwa waktu mereka mentas itu Mas Saiful dengan senternya melihat itu tadi, keseraman yang terjadi gitu kan. Terus temennya ngomong, kok nggak bilang. Nah, Mas Saiful ngomong, kalau aku bilang takutnya itu malah ada yang lebih aneh lagi lah. Ya udahlah, nggak masalah. Hari itu juga sorenya, bukan sore ya, siang harinya, mereka bertuju sepakat untuk menuju lokasi yang diadakan acara tadi. Mereka masih mikir gini sih, apa mungkin si pemilik acara ini adalah seorang manusia yang memelihara pesugihan atau gimana ya, saya nggak tahu. Pokoknya masih mikirnya itu manusia. Dan ternyata ketika sampai di di lokasi itu, di lokasi yang ada diadakan pesta malam hari itu ya, ternyata itu adalah sebuah lapangan kosong. Jadi nggak ada bangunan sama sekali. Dan yang mereka lihat tadi malam itu ada beberapa rumah di sana, ternyata nggak ada sama sekali, cuma lapangan kosong dan pepohonan lah ya. Waduh, malah serem. Dan di situ kebetulan ada petani lewat gitu kan. Dia bertanya, si petaninya tanya, "Cari apa mas?" gitu kan. "Anu pak, di sini pernah ada bangunan atau rumah gitu pak?" "Oh nggak ada mas. Dari dulu di sini tuh cuma lapangan kosong gitu kan. Ini punyanya siapa ya?" "Wah saya juga nggak tahu mas." Gitu. Ya udahlah, berlalulah si petani itu tadi. Ya, ya bisa jadi kemungkinan ternyata yang menyewa mereka untuk mengadakan acara musik itu adalah jin ya. Jadi setan mungkin pengen berasyik ria, menyewa mereka di tempatnya si setan ini gitu. Dan yang ajaib setelah kejadian itu, setelah kejadian disewa oleh setan itu tadi ya, langsung jadwal 1 bulan itu nonstop ya, hampir nonstop gitu. Jadi banyak banget jadwal yang masuk dari grup bandnya Mas Saiful tadi. Jadi pendapatannya itu naik drastis gitu. Ya mungkin ya kita nggak tahu ya. Semua kan yang ngatur rezeki yang di atas ya. Mungkin dari kejadian ini jadinya diganti gitu ya sama yang di atas gitu ya. Jadi yang apa ya, acara yang lebih baik lagi lah, bukan acara yang sama setan ini tadi. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka dengan kisah singkat ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.